Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah sekalian, alhamdulillah kembali Allah mudahkan kita untuk bertadarus Al-Quran, sebuah aktivitas yang insya Allah menjadikan kita nilainya naik yang ke derajat yang sangat tinggi, karena Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Majtama'a qaumun fi baitin buyutillah, tidak satu kaum berkumpul di rumah Allah, yatluna kitabullah wa yatadarasuna bainahum, membaca kitab Allah, mempelajari isinya, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullah fiman 'indah. Kecuali Allah berikan kepada dia ketenangan hati, diliputi kasih sayang, dikelilingi malaikat, dan mendapatkan diingat oleh Allah Ta'ala di hadapan malaikat yang mulia. Salat dan salam untuk Nabiullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikut yang setia sampai hari kiamat. Malam ini kita akan bahas sebuah surat, yaitu surat Fil. Surat Fil, apa itu Fil? Gajah, ya. Yang surat ini pernah didengarkan oleh Nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab. Kemudian dia mencoba membuat surat tandingan namanya surat Difta'ah, surat kodok. Nah, cuma kualitasnya jauh sekali. Ketika siapa ini tadi, Musailamah al-Kadzdzab, membaca surat kodok kepada seorang sahabat, kalau tidak salah Amr bin As radhiyallahu anhu, Amr bin As tertawa dan mengatakan, wahai Musailamah, engkau tahu engkau adalah nabi palsu karena karyamu tidak bisa sesuai menandingi wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, di surat Fil ini, surat yang turun di Mekah, ya, di Mekah, nama-namanya ya Al-Fil, Alam Taro, dan seterusnya. Isinya apa? Tentang kisah kehancuran satu pasukan besar yang mencoba untuk menghancurkan Ka'bah. Sebelum masuk, kita cerita sedikit tentang asbab, apa kaitannya Al-Fil sebenarnya bagaimana. Dalam tafsir Ibnu Katsir ada cerita cukup panjang, mungkin saya sedikit ringkas-ringkaskan gitu ya, bahwa dulu di Yaman itu ada raja kafir, ya, musyrik, salah namanya Nuhas gitu, yang waktu itu habis barusan saja membunuh sekitar 20.000 umat Nasrani. Mungkin antum ingat ada kisah di surat lain, surat Al-Ukhdud, ya, kisah Ashabul Ukhdud, yang waktu itu ada seorang pemuda yang belajar kepada pendeta dan belajar kepada tukang sihir. Akhirnya beliau mantap dengan pendeta dan kemudian dibunuh oleh raja, singkatnya ya raja. Kemudian setelah itu rakyatnya yang melihat, karena waktu dibunuh kan tidak bisa itu ya, dibuang ke laut, malah yang mati pasukannya, ke gunung yang mati pasukannya. Akhirnya anak muda berkata, kamu tidak akan bisa membunuhku kecuali atas petunjukku. Akhirnya kemudian raja itu mau dan ditunjukkan cara bunuhnya apa, agar seluruh rakyat dikumpulkan, kemudian nanti beliau yang akan siap dibunuh dengan catatan sang raja melepas panahnya dan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian terjadi. Setelah itu kemudian orang-orang yang hadir menyaksikan itu kemudian semuanya beriman, begitu kan? Nah, rajanya marah, akhirnya diancam, kalau kalian tetap beriman maka akan kami bakar. Akhirnya dibuatlah parit, Ukhdud itu parit, maka dilemparkanlah ke parit. Dan dalam riwayat sampai sekitar 20.000
kaum muslimin Nasrani yang bertauhid waktu itu ya, sebanyak sekitar 20.000 termasuk seorang ibu dan anaknya yang juga ikut terjun ke parit itu. Nah, kematian orang-orang Nasrani ini tersebar sampai ke pusat kerajaan Nasrani, yaitu negara Romawi. Romawi itu negara yang sangat kuat waktu itu di Bizantium Timur itu ya. Ini pusat kekuasaan Romawi ya di sekarang Syam lah. Syam itu dulu Romawi. Mana Suriah ke sana mungkin ya. Itu ada Romawi. Kemudian Raja Romawi mendengar ada terbunuh 20.000 orang, marah kepada raja musyrik yang di zaman tadi. Maka Raja Romawi meminta pada kerajaan di bawahannya yaitu Ethiopia, Habasyah, untuk mengirim pasukan memerangi raja yang membunuh orang Nasrani itu. Nah, Raja Najasyi akhirnya mengirim 2 panglima. Panglima pertama namanya Abroha, panglima kedua namanya saya agak lupa. Kemudian setelah itu 2 panglima ini membawa pasukan besar memerangi tadi raja di Yaman. Akhirnya kerajaan Yaman kalah. Kemudian ada 2 panglima yang masing-masing pengen menjadi pimpinan. Akhirnya ngejak perang sesama temen, tapi mereka bersepakat udah nggak usah perang, kita aja adu kekuatan. Yang kalah sudah pasukannya nggak ngikut yang menang. Akhirnya terjadilah perang tanding dan musuhnya Abroha itu berhasil memotong hidung dan mulutnya Abroha sehingga cacat. Nah, tetapi sebelum membunuh Abroha ternyata Abroha punya pelayan yang sangat setia, akhirnya maju membunuh panglima itu. Matilah sang panglima. Abroha kemudian mengadakan pengobatan, sembuh, dan akhirnya menjadi pimpinan di Yaman. Mendengar terjadinya pergolakan itu, marah Raja Najasyi. Itu tidak sesuai dengan perintah Raja Najasyi. Akhirnya Raja Najasyi akan bernazar akan menginjak kepala rambut Abroha ya, dan akan intinya akan menghukum Abroha. Abroha merayu, beliau kirimkan tanah Yaman, beliau kirimkan ujung rambutnya kepada Raja Najasyi bersama hadiah yang banyak supaya Najasyi ridho kepada Abroha. Akhirnya Najasyi tidak jadi marah dan membolehkan Abroha menjadi pemimpin Yaman. Nah, ketika itu Abroha membawa berita yang menyenangkan Najasyi, yaitu apa? Akan membuat kanisah. Apa itu kanisah? Membuat gereja terbesar sedunia, ngomongnya gitu. Dan betul dibuat megah sekali sampai disebut gereja Kolansuah atau begitu. Gereja topi. Kenapa? Orang kalau pakai Kolansuah, pakai topi, pakai peci, ndongak ke atas itu saking tingginya gereja, itu pecinya sampai lepas saking tingginya gereja itu. Yang targetnya Abroha agar orang-orang Arab nanti tidak ke Mekah lagi tapi ke gereja. Mendengar niat buruk itu, orang-orang Arab marah. Sebagian ada yang datang ke gereja itu malam-malam dikasih kotoran, gitu ya. Dalam riwayat lain ada anak muda yang bawa api dibakar. Marahlah Abroha. Maka dia bertekad, kalau begini caranya berarti harus Ka'bahnya dihancurkan. Akhirnya Abroha membawa pasukan besar, ada membawa gajah juga, yang itu gajah besar yang diniatkan untuk menghancurkan Ka'bah, namanya Mahmud, dan beberapa gajah lainnya sebagai pasukan yang kuat yang belum pernah terjadi di Arab waktu itu, perang pakai gajah. Maka berangkatlah Abroha dengan pasukannya ke Ka'bah. Di tengah jalan sebenarnya orang Arab melawan, tapi nggak ada yang menang, malah ditawan, dijadikan juru tunjuk jalan, sampai akhirnya singkat cerita mendekati Ka'bah. Waktu itu anak buahnya Abroha ada yang mengambil
200 ontanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah dekat Ka'bah, Raja Abraha pengen mengundang tokoh atau pimpinannya orang-orang Quraisy. Maka ternyata yang diundang, yang dipilih adalah Abdul Muthalib datang karena beliau berwajah tampan, besar gitu ya. Abraha merasa keder dengan orang ini. Akhirnya waktu itu duduk di atas, ikut duduk di bawah bersama Abdul Muthalib. Terus berkata, wahai Abdul Muthalib, pimpinan Quraisy, apa yang kau inginkan? Jawabannya apa? Saya menginginkan 200 onta yang engkau ambil, kembalikan kepada kami. Atau 100 onta, kembali kepada kami. Raja Abraha kaget, kamu itu bagaimana? Ka'bahmu yang pusat agamamu kami serang, malah mikir onta. Gak punya rasa membela agama kamu ini. Mulai marah Abraha melihat kok nggak kualitas itu. Tapi apa jawab Abdul Muthalib? Kalau onta itu urusanku, karena aku memilih ontanya. Kalau Ka'bah itu urusan pemilik Ka'bahnya, nanti kamu berusaha dan pemilik Ka'bah gitu ya. Tinggal pergi. Setelah itu akhirnya Abraha menyiapkan peperangan, mulailah mengarah ke Ka'bah. Qadrah masyafa'ala, ontanya itu nggak mau bukan onta apa tadi? Gajah ya. Gajahnya yang bernama Mahmud tuh asal menuju ke Ka'bah langsung jerum. Jerum, tahu jerum ya? Apa jerum itu? Deprok lah boleh. Nah, ketika diarahkan ke Syam, langsung berdiri siap berangkat. Ke Yaman siap. Ke Ka'bah deprok. Begitu. Sebagai tanda-tanda bahwa ini sudah tanda-tanda dari Allah agar jangan melanjutkan. Tapi Abraha semakin marah, gajahnya dibuat kesakitan supaya dia berjalan. Akhirnya mereka memaksa untuk menuju Ka'bah. Kemudian akhirnya Allah kirimkan apa? Burung berbondong-bondong dengan jumlah yang sangat banyak, berjamaah-jamaah kelompok bawa batu, dan akhirnya menimpakan kepada pasukan Abraha dan pasukannya sehingga mereka hancur lebur. Itu kisahnya begitu ya. Jadi kisah Abraha ini dia sebagai panglima, salah satu panglima dari kerajaan Najasyi yang Kristen. Najasyi adalah bawahan dari kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi merasa marah dan ingin melindungi, balas dendam tentang kejahatan kerajaan Yaman yang waktu musyrik yang membunuh orang-orang Islam. Ceritanya begitu, dan itu terjadi pada saat tahun Rasulullah SAW dilahirkan. Maka Nabi disebut lahirnya pada tahun gajah. Itu kurang lebih ceritanya. Bisa dicerna Pak ya ceritanya Bu ya, cerita dicerna dan monggo ceritanya ulang nanti. Baik, dengan mengharap pahala Allah kita baca bareng-bareng. Kita baca bareng aja ya, nggak usah dipimpin karena sudah hafal semua bareng. Satu, dimulai dari a'udzubillah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim dhairan ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ya, kita pahami makna alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau lihat
bagaimana fa'ala rabbuka, Rabbmu Allah melakukan bi ashabil fil, terhadap ashabil fil, para pengendara atau pemilik gajah. Ini Allah sampaikan bahwa alam taro ini maksudnya apa? Sebenarnya Nabi waktu itu bisa melihat pasukan gajah enggak kan? Tapi kok pakai alam taro, kok enggak alam taklam gitu ya? Ini maksudnya apa? Sebagai sebuah penegas dari sisi balaghiyah bahwa ini berita betul-betul mutawatir, betul-betul terjadi seakan-akan sudah melihat, gitu ya maksudnya. Alam taro, tidakkah kau lihat, kau ketahui maksudnya bagaimana Rabbmu telah berbuat kepada pemilik pasukan milik gajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al, tidakkah Allah menjadikan kaidahum, kaidah ini apa? Tipu daya mereka, fi tadlil, dalam kegagalan, ya, kesesatan, kegagalan, tidak berhasil. Wa arsala alaihim tayran ababil, wa arsala, dan Allah arsala, mengirim, alaihim, kepada mereka, tayran, yaitu burung, ababil, yang berbondong-bondong, berkelompok-kelompok, satu kelompok maju, kelompok lainnya lagi ada lagi, jadi burungnya banyak sekali itu ceritanya, ababil. Jadi ini sebenarnya bukan nama ya, bukan namanya ababil, tapi itulah apa, burung yang berkelompok-kelompok, berbondong-bondong itu. Tarmihim, yang mana burung itu tarmihim, melempari mereka pasukan gajah, bihijarah, dengan apa? Batu, min sijil, dari tanah yang keras, yang keras ya. Dan dalam riwayatnya adalah 3 batu, satu di apa ini, min khorihi, apa, paruhnya, 2 di kaki kanan dan kirinya. Faja'alahum, lalu Allah jadikan mereka ka'asfim ma'kul, seperti daun yang dimakan oleh ulat. Daun yang dimakan ulat yang pada berguguran dikit-dikit itu, kayak orang Jawa bilang apa? Kayak dikerikiti gitu, dikerikiti ulat. Baik, itu makna secara global. Sekarang kita masuk ke tadabbur dan tazkiyah. Ayat pertama, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apa ini yang kita bisa ambil pelajaran, yaitu bahwa Allah banyak dalam Quran mengisahkan kisah-kisah orang terdahulu untuk apa? Lil'idhati, untuk diambil pelajaran. Karena hidup ini sebenarnya sejarah yang berulang ya. Maka zaman Nabi ada juga yang disebut Fir'aun hadhi ummah, zaman Nabi itu siapa itu? Umayyah bin Khalaf atau siapa itu ya. Jadi berulang. Nek jenengan membaca Quran, cerita yang terbanyak di Quran itu kisah siapa? Nabi Musa dan Bani Israel, ya kan? Al-Baqarah itu Bani Israel, itu selalu. Mengapa? Karena ini kemungkinan besar ada peringatan dari Allah agar umat Islam waspada, karakter-karakter sifat itu akan menular ke sampai umat Muhammad ini. Dan ternyata iya. Sekarang ini penyakitnya Yahudi juga sebagian menjadi penyakitnya kaum muslimin. Cinta dunia, ada nggak yang cinta dunia umat Islam? Ini supaya kita hati-hati. Untuk pelajaran, diceritakan supaya kita pelajaran supaya tidak terjadi yang sama. Itibar ya. Kemudian dari kisah ini juga pelajarannya adalah betapa Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak yang tidak bisa dikalahkan. Karena yang punya kekuasaan adalah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun manusia itu punya keinginan apapun, tetapi kalau Allah nggak menginginkan, nggak akan terjadi. Wa matasyauna illa ayyasha Allah Rabbul alamin. Tidaklah mereka menghendaki kecuali atas kehendak Allah Rabbul alamin. Ini juga sebagai keyakinan kita bahwa
lau ijtama'at ya gulam, lau istama'at apa itu ya, umat ya, seandainya umat itu bersatu padu untuk apa, memberikan manfaat padamu, maka lam yang fauka illa bisyai'in qad kataballahu laka. Tidak mungkin akan terjadi manfaat itu kepadamu kecuali memang sudah takdirnya Allah padamu. Wala istama'u la yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu 'alaika. Dan seandainya mereka berkumpul untuk mencelakakanmu, maka tidak mungkin mereka bisa mencelakakan kamu kecuali yang sudah Allah tetapkan untuk dirimu. Ini keyakinan kita yang dari ayat surat Al-Fil ini menjadi sebuah keyakinan kita sebagai penguat bahwa ternyata segala suatu rekayasa manusia seperti apapun itu tidak akan berhasil jika Allah tidak menghendaki. Dan bagi Allah mudah untuk menghendaki yang Allah kehendaki, gitu ya. Jadi contohnya siapa? Abruha yang secara hitungan tidak mungkin terkalahkan, senjatanya canggih, kemudian apalagi alat peralatannya semuanya serba lengkap, tapi ternyata oleh Allah cuma dikirimi batu kecil sudah nggak bisa ngapa-ngapa. Maka di Quran disebutkan kami fi'atin qalilatin gulabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak kelompok yang kecil yang tidak punya daya upaya tapi bisa mengalahkan kelompok yang besar atas izin Allah. Kalau ini bahkan langsung Allah yang membantu orang-orang, membantu untuk menyelamatkan Ka'bah. Mungkin ada pertanyaan, loh, ini Abruha kan orang Nasrani. Mekah itu waktu itu orang-orang musyrik. Kok malah Allah tolong orang musyrik yang kesyirikannya lebih parah dibanding orang-orang Nasrani. Nah, jadi ini harus dipahami bahwa Allah menolong Quraisy itu bukan karena kesyirikannya, tapi karena Ka'bahnya itu. Karena Ka'bah ini rumah yang mulia, Baitullah Al-Haram. Meskipun waktu itu ada banyak patung-patung, tapi Allah selamatkan sebagai rumah Allah. Begitu ya, bukan berarti lebih mengutamakan musyrik dibanding Nasrani, bukan. Baik, itu kemudian mari teman sekalian kita terbiasa dalam mengambil pelajaran hidup ini, kisah-kisah masa lalu itu jangan sekedar sebagai dongeng pengantar tidur, tapi diambil apa? Ibrahnya, pelajarannya. Yang ini sebenarnya Allah ulang-ulang supaya manusia itu, nek kamu maksiat mesti akan begini, kalau kamu ini yang gitu kan, untuk ingatkan kita. Maka sejarah ini perlu dipelajari agar nanti melangkahnya lebih, memandang masa lalu dengan benar, melangkah ke depan lebih baik. Itu pentingnya sejarah. Kalau orang nggak tahu sejarah nanti bisa keliru. Ya, misalnya negeri kita ini sejarahnya yang mendirikan siapa? Kebanyakan umat Islam atau enggak? Umat Islam pada waktu itu umat Islam jumlahnya 95%. Mayoritas umat Islam yang berdarah-darah, yang mati syahid insya Allah ya, di berbagai pertempuran dengan Belanda, dengan Inggris, umat Islam. Maka dari tahu sejarah itu, berarti yuk kita yang harus mengisi negeri kita ini, kan begitu. Itu contoh ketika tahu sejarah. Tapi nggak tahu sejarah, ini dianggap negara ini sopo, kita jadi malah terpinggir. Kok malah Islam yang jadi malah terasin negeri sendiri, kan aneh. Padahal dia pemilik saham terbesar dalam negeri ini, itu misalnya begitu. Sehingga umat Islam punya kesadaran kita harus membangun, mengisi negeri ini sesuai dengan apa yang Allah ridhoi, kan begitu. Contoh mengenal sejarah itu penting seperti itu. Belum nanti sejarah banyak di Quran yang sangat inspiratif. Kemudian hendaklah kita mengagungkan Baitul Haram ya, yaitu Makkah Al-Mukarramah yang memang Allah muliakan. Beliau bersabda, sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasyuddu rihal illa salah satu amakin. Jangan melakukan bepergian jauh dalam masjid, ke berbagai masjid, kecuali ketiga tempat. Ila salah satu masjid, tiga tempat saja, tiga masjid saja. Apa itu? Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Kalau di Haram 1 rakaat
nilainya sama dengan sholat 100.000 rakaat di masjid apa ini? Baitur Rahman dan masjid yang lain. Sholat 1 rakaat di Masjid Nabawi pahalanya sama dengan 1000 rakaat di masjid yang lain. 1 rakaat di Masjid Al-Aqsa pahalanya 500 kali lipat sholat di masjid yang lain. Sholat di Masjid Zayed Solo dengan di sini pahalanya sama. Makanya nggak perlu ya, kalau Solo kan dekat ya apa ya. Tapi saya kita pengen ziarah ke masjid mana yang jauh biar dapat fadilah, sama semua masjid sama kecuali 3 masjid, itu masjid tadi Haram, Masjid Aqsa dan Masjid Nabawi, Masjidul Aqsa. Maka kita agungkan Ka'bah, Allah mengagungkan Ka'bah, kita agungkan juga Ka'bah. Dan memang luar biasa, Ka'bah ini punya daya tarik yang luar biasa. Bagi yang sudah pernah umroh itu bukan bosen, mesti pengen lagi. Kalau belum pernah mungkin malah santai, tapi kalau pernah itu rindu. Saya ini alhamdulillah sudah berapa kali umroh ya? 3 kali itu. Ini tikon lagi masih gelem gitu, masih pengen. Ya meskipun jangan jangan kira saya pasti sugih ya pengen telu umroh itu umroh gratis kabeh. Umroh ada bukan gratis ya, ada cara-cara yang Allah menghendaki pakai rezeki dari yang memberi rezeki begitu. Itu masih terus menunjukkan sebuah kerinduan, kenikmatan luar biasa. Sekarang ini saking banyaknya jamaah umroh itu, bagi yang tidak pakai pakaian ihram yang sudah semacam tinggal ibadah gitu, itu tidak boleh masuk ke pelatarannya, dia boleh di masjid luar. Karena saking banyak orang yang ingin umroh. Maka kalau sebagian yang pengen ke Ka'bah lagi ya dia harus pakai baju umroh meskipun sudah tidak umroh, sampai seperti itu karena banyaknya orang yang ingin umroh. Begitu ya. Baik. Kemudian yang kedua, alam yaj'al qidam fi tadlil. Ini tadi ya penguat lagi bahwa sebenarnya seberapapun kekuatan makar orang-orang kafir, kalau sudah Allah kehendaki yang lain itu bagi Allah mudah. Orang kafir sekuat apapun, punya teknologi sekarang tertinggi, AI tahu itu? AI ya betul ya. Teknologi AI yang canggih seperti apapun, ya bagi Allah itu tidak ada kesulitan karena Allah, pasukan Allah itu sangat luar biasa. AI dikasih angin ya remek gitu kan. Ada angin, ada laut, ya, ada tadi burung-burung ini juga termasuk ini Allah ingin menunjukkan ini loh, pasukan Abraha yang persiapannya dahsyat, gajahnya besar-besar, ternyata cukup disikat dengan burung yang kecil-kecil. Ini lihatlah betapa Allah ingin menunjukkan kekuasaannya, bahwa ternyata sehebat manusia itu sebenarnya sangat lemah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana enggak lemah, kita hidupnya cuma di bumi. Bumi itu sekedar satu planet kecil dibanding alam semesta yang besar sekali. Itu kalau Allah mudah digoncang-goncang gampang sekali. Jadi orang-orang ini kalau yang merasa besar itu sangat sombong sekali, sombong kepada Allah Ta'ala. Ini yang kita harus sadari bahwa seberapapun makan orang kafir, jangan pernah putus asa dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah dibutuhkan oleh muslimin Gaza, Palestina. Meskipun makarnya Zionis luar biasa ya, mengundang Amerika, mengundang Inggris, mengundang pasukan dunia untuk membantu, India diundang untuk membantu Zionis, ternyata sampai hari ke 100 berapa ini sudah mungkin sudah 4 bulan lebih itu Hamas masih bertahan, bahkan bisa malah yang negara lain ikut membantu ngebomi Zionis ya. Ini kan luar biasa. Baik. Kemudian dari tadi kaidah ini tipu daya ya, tipu daya orang kafir ini banyak sekali, tetapi kita sebagai seorang muslim hendaknya menghindari sifat menipu daya, khususnya orang Islam dan orang manusia kebanyakan umum, kecuali dalam perang. Kalau perang itu memang al-harbu khud'atun, perang itu tipu daya. Kalau perang itu jujur-jujur ngaku kepalamu nih di senjatanya piro ya enggak diremek musuh gitu kan. Karena perang. Tapi kalau dalam kondisi normal kita tidak boleh mengalami tipu
budaya, harus jujur apa adanya. Maka jualan itu kalau jujur maka Allah berkahi jualannya begitu. Ayat ketiga, warasalin toiran ababil. Ini pelajarannya apa? Allah kirim kepada orang kafir itu pasukan burung. Ini menunjukkan betapa Allah punya pasukan atau tentara yang sangat banyak untuk menghancurkan orang-orang zalim. Ada yang pakai burung, ya Abroha itu. Ada yang pakai angin, puting beliung, ya kaum Samud, kaum Ad, petir. Ada yang pakai air, siapa? Kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Allah sangat mudah untuk menghancurkan orang-orang zalim. Jadi kalau orang zalim itu sedang berkuasa, jangan dianggap Allah melupakan mereka. Itu hanya amhilhum ruwaida. Salat apa itu Al-Qafifin ini ada. Fa amhilhum ruwaida. Jarke sedelo. Paling pol-pole engko ya mati. Tapi kalau sudah keterlaluan ya kayak Firaun itu tenggelamkan ke laut gitu. Maka dari situ mari kita sebagai seorang muslim harus berhati-hati jangan sampai mengundang murka Allah. Kita harus berhati-hati jangan sampai mengundang murka Allah, karena kalau sampai kita undang murka Allah, kita berbuat kerusakan, kita ingkar pada Allah, sangat mungkin juga Allah akan menghancurkan kaum yang ingkar pada Allah. Kita harus banyak istighfar pada Allah, karena Allah menyampaikan dalam ayat-ayat Quran, kalau ingin negara itu aman, itu pertama itu apa? Wahum yastaghfirun, mereka suka istighfar pada Allah. Kemudian wahum muslihun, mereka selalu mengadakan gerakan perbaikan amar ma'ruf nahi munkar. Itu diantara cara-cara agar Allah ridho dan tidak menghancurkan satu kaum, itu dengan istighfar, dengan mengadakan gerakan perbaikan dalam kehidupan umat ini. Baik, kemudian tarmim bijami hijarati min sijil, yang melemparkan kepada mereka batu. Ya, dari sini kita ambil pelajaran bahwa jika Allah menghendaki menghancurkan kaum, kekuatan mereka tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya, kekuatan orang-orang kafir itu sangat lemah jika Allah telah menghendaki. Oleh karena itu, marilah kita terus berhati-hati jangan sampai dimurkai Allah, dan kita kuatkan tawakal kita pada Allah dalam menginginkan kebaikan untuk umat ini dan melawan gerakan-gerakan kekafiran. Gitu ya. Jangan menyandarkan pada kekuatan diri kita. Semua harus dipasrahkan pada Allah. Termasuk ini tambahan. Besok pagi insya Allah negeri kita akan memilih pemimpin. Jangan bangga dengan kekuatan, karena kekuatan itu milik Allah. Maka malam ini coba kita banyak berdoa pada Allah agar Allah takdirkan yang terbaik untuk bangsa ini. Paling enggak ya doa yang Nabi ajarkan, Allahumma inna na'udzubika Allahumma la tusallit alaina man la yakhafuka wala wala yarhamuna. Allahumma la tusallit alaina man la yakhafuka wala yarhamuna. Ya Allah, jangan kau kuasakan kepada kami orang yang enggak takut sama engkau dan enggak menyayangi kami umat Islam. Wis, doa niku engko biar Allah takdirkan yang terbaik, yang takut sama Allah dan yang mencintai umat Islam. Kok bengi Pak ya, jam 3 ditunggu sing akeh. Kalau mau nambah sih ya Allah, Allahumma rzuqna amira daulah sholihan muslihan wala tusrid alaina man la yakhaufuka wala yarhamuna. Ya, itu paling enggak doa itu saya pikir baik. Ya Allah, berilah kami pemimpin yang soleh dan menghadirkan perbaikan, dan jangan kau kuasakan kekuasaan kepada kami ini orang-orang yang tidak takut padamu dan tidak mencintai kami. Kalau kayak Arab yo Indonesia ini. Oke. Karena ini penting, kepemimpinan itu penting, karena nanti
5 tahun ke depan rekoso nggak rekoso itu ya tergantung pimpinan pusatnya siapa nanti. Maka minta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mungkin pada berusaha pada ini ya coba berdoa yang khusyuk pada Allah taala. Karena yang punya kekuatan hanya Allah Subhanahu wa taala. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Kemudian Allah jadikan orang-orang kafir itu, dan ceritanya sampai Abraha itu balik dari Mekah itu balik lari dengan dengan gajahnya ke Yaman, tapi kulitnya ini setelah kena batu itu kayak lepra gitu, mereteli berjatuhan dagingnya sampai ke Yaman, mati itu Abraha. Ada yang sudah mati sebelumnya, jadi masing-masing berbeda-beda daya kekuatannya, tapi bukan kekuatan karena kuat, tapi memang adabnya itu ada yang langsung dimatikan, ada yang kayak Abraha sampai jalan berlama-lama sampai ke Yaman, kemudian meninggal karena kena penyakit apa itu namanya, lepra atau apa namanya, yang muncul pertama kali penyakit setelah kena batu itu, bangsa-bangsa seperti itu. Nah, maka dari sini kita tahu bahwa orang kafir itu tidak dimuliakan Allah, dihinakan oleh Allah. Maka kita berbangga diri bukan karena urusan duniawi kita, tapi berbangga karena kita dimuliakan Allah sebagai seorang hamba Islam. Kita harus bersyukur dipilih Allah menjadi seorang muslim yang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur itu terus kita minta, bahkan Nabi kita mengajarkan setiap habis sholat suruh baca apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kesimpulan, dari beberapa ayat tadi tadabbur dan tazkiyahnya adalah bahwa kekuatan ini adalah milik Allah. Bahwa orang kafir, orang fasik, sehebat apapun daya upayanya, insya Allah asal Allah menghendaki untuk sebaliknya, terjadilah yang sebaliknya. Ini artinya kita harus menguatkan tawakal kita pada Allah Subhanahu wa taala, maka ini keimanan kita untuk tambah thiqah kepada Allah Subhanahu wa taala. Thiqah bahwa Allah yang punya kuasa, sehingga ketika punya kepentingan, punya keinginan, terus berharap kepada Allah, bertawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah, kemudian ridho dengan takdir Allah. Kemudian untuk mengajak umat, adalah kita ajak umat untuk mengambil pelajaran dari kisah-kisah orang terdahulu, termasuk kisah kehormatan Ka'bah. Kemudian menyadari bahwa kalau hari ini kita diberi Allah kesempatan menjadi orang-orang yang bisa berbuat kebaikan, bisa berjuang, bisa itu semua bukan karena kita yang hebat, tapi semua itulah karunia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bersyukur, alhamdulillah saya bisa ikut di Arsada misalnya, kalau di Sambi ya, bisa ikut kegiatan dakwah, kegiatan sosial. Ini alhamdulillah bukan kita yang punya peran, tapi alhamdulillah Allah mau memberikan kita kesempatan untuk berperan, begitu. Sehingga kita tidak pernah menyombongkan diri kita. Alhamdulillah saya bisa ikut meramaikan masjid, bukan ini masjid ini aku yang ramainya sopo, itu paling beda itu. Alhamdulillah, syukuri semua ketika Allah menjalankan kita ke dalam kebaikan-kebaikan, tidak dalam keburukan-keburukan. Itu mungkin kurang lebih tadabbur kita tentang surat Al-Fil. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan petunjuk kepada kita untuk terus mentaatinya, tidak mengingkarinya. Kemudian kita juga terus punya harapan ketika umat Islam sedang berjuang dengan berbagai perjuangannya, tidak pernah letih dari harapannya, karena kita yakin Allah mesti menolong para hambanya. Yang penting hambanya ikhlas beribadah pada Allah dan menjaga kesatuan umat. Karena itu syaratnya Allah menolong itu adalah ketika kita tidak saling mencela, tidak saling menawan lainnya, itu nanti Allah akan tolong umat Islam. Tapi kalau umat Islam berpecah belah, bertanazuk, maka fatasyalu wa tadhhaba rihukum, kalian akan gagal dan hilang kekuatan kalian.
Demikian, walhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan tidak? Cukup Pak ya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.